Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah summa na'udzu billah minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ummati fillah wa akhwati fillah wa banati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm, ay ilm syariah adiniyah al-islamiyah. Sagunging para sesepuh telah disepuh ingkang dahat kina bekten langkung rumiyin monggo kita tansah ngunjukaken puja panglembono saha puji pangastuti kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Jalla wa Ala. Amargi sampun Allah paring kanikmatan ingkang kathah, sehingga kanikmatan ingkang kathah punika niki mas KKM paham bahasa Jawa ndak ya? Paham ya? Nggih, dialih bahasakan ya. Barakallahu fikum. Kenikmatan yang banyak ini harus kita syukuri, sehingga dengan syukur Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh pada siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadamu, maka Allah akan anugerahkan nikmat itu semakin banyak. Namun tatkala kalian kufur ingkang dengan nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Inna azabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Sehingga nikmat yang begitu azim, yang begitu besar, wajiblah kita seorang abid untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara hadir di majelis-majelis ilm, ilm syariah adiniyah al-islamiyah, yakni ilmu agama Islam dan ibadah-ibadah lain. Ifani fiddin azakumullah, umati fillah wa afati fillah wa banati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang mulia ini akan kita manfaatkan untuk mengkaji kitab Bulughul Maram, wabil khusus kitab Jami'. Namun sebelumnya kita akan sampaikan untuk murojaah hafalan doa-doa yang seperti biasanya, sehingga kita memiliki hafalan doa. Mari kita awali dengan
doa kifaratul majlis, afan, syukur nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Bersama-sama 1 2 3 mulai. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan katsir. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Wonten ingkang sampun apal jamaah? Dereng. Pak Kasti dereng? Dereng. Alhamdulillah. Pak Tamir? Dereng. Alhamdulillah. Diturun fotokopi mawon. Oh siap. Kadose kalau wingi sampun nih. Oh dereng nggih. Sawa nggih. Dari saudaraku KKN ada yang hafal? Belum. Nah. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu 1 bulan kita sampaikan terkait hadis yang ke 15, 14, 13. Nah, kalau masih kita ingat hadis yang sudah kita sampaikan, yakni terkait dengan mengenakan pakaian jangan sampai diseret. Nah, sehingga muncul rasa sombong melebihi mata kaki. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. La yanzurullah illa ma jarra saubahu khuyala, muttafaqun alaih. Allah tidak akan yang duru melihat. Nah, siapa yang tidak akan dilihat oleh Allah, yakni orang yang mengenakan pakaian, dengan terseret-seret, kemudian disertai dengan khuyala, sombong. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang barokah ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-15. Nah,
Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, adapun lafadznya wa anhu radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrabu biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimali. Akhrajahu Muslim. Barakallahu fikum. Ini hadis yang akan kita sampaikan pada pertemuan petang hari ini. Bagi yang membawa catatan bisa dicatat, atau yang masih memorinya masih kuat, nah bisa disimpan di memori. Nah, barakallahu fikum. Terkait apa hadis ini? Hadis ini memberikan perintah kepada kita dari Rasulullah SAW. Ida akala, apabila kalian ahadukum, apabila salah seorang dari kalian akala, makan, ya. Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, nah, ya, falyakul, maka makanlah biyaminihi, dengan tangan kanan. Kul, hati-hati pengucapan kul. Kalau dengan qaf itu qul, maka bukan lagi makan tapi katakanlah. Ya, nah hati-hati pengucapan bahasa Arab. Kul dengan qul itu akan berbeda. Kalau qul itu katakanlah, tapi kalau qul makanlah. Maka ketika membaca surah Al-Ikhlas itu baca dengan qaf, qul, katakanlah, wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa satu. Tapi ketika mengatakan qul huwallahu ahad, kata makanlah Muhammad, bahwa Allah itu satu. Runyam artinya. Maka ini pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, ya. Satu huruf, nah, itu akan berpengaruh, beda artinya jauh. Yang satunya pakai qaf, yang satunya pakai kaf. Qul, katakanlah. Qul, makanlah. Nah, barakallahu fikum. Di kitab ini pakai kaf, maka makanlah. Qul. Perintah Nabi, idza akala ahadukum falyakul, apabila di antara salah seorang di antara kalian itu makan, falyakul, maka makanlah, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Nah, kita sering menyampaikan kepada anak didik di SD Negeri Kembang, nah, makan dengan tangan kanan. Nah, ini adab, etika. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika kita melaksanakan hadis ini dengan keyakinan ibadah, maka makan dengan tangan kanan akan mendapatkan nilai pahala, ya, akan bernilai pahala, jamaah, ya. Maka ketika kita tidak paham, sekedar kita makan dengan tangan kanan, tidak tahu riwayat hadisnya, ya sekedar tidak bernilai pahala.
Kenapa tidak difahami dengan, tidak dilandasi dengan pengetahuan hadis? Maka mulai sekarang petang hari ini bersyukur kita bisa mengkaji kitab Jami' terkait dengan adab makan. Nah, maka barakallahu fikum bagi saudara-saudara kita yang masih menggunakan tangan kiri ketika makan, afwan, bertobatlah mulai petang hari ini. Nah, bismillah, saya akan berubah, hijrah. Nah, mulai petang hari ini dan seterusnya ila akhiri umur, sampai akhir umurku saya akan makan dengan tangan kanan karena sudah mengetahui dalilnya. Riwayatnya Muslim jemaah, tidak main-main. Hadisnya sahih. Bisa kita lihat kalau jamaah akan membeli kitabnya, kitab Bulughul Maram. Nah, ini kita beli ketika masih mondok dulu, nah, ya. Belinya di Jogja di toko Beirut, nah, di belakang Yayan. Nah, ke belakang, depan Yayan. Nah. Tapi sekarang tuh tokonya sudah tutup. Nah, kembali lagi ke kitab. Ya. Jadi diperintahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syaraba, dan apabila minum, syaraba itu minum, syaraba yashrabu, yashrabu fi'il mudhari'. Nah, syaraba fi'il madinya. Apabila kalian minum, nah, falyashrab, maka minumlah biyaminihi, dengan tangan kanan. Namun kita tidak sengaja, bahkan mungkin lupa ketika dihidangkan gorengan, satunya pegang gorengan, satunya pegang lombok, ya kan? Kanan kiri pegang, dengan nikmatnya, masya Allah. Ya kita masih jahil, masih belum sampai ilmunya. Ternyata Nabi mencontohkan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak tanggung-tanggung jemaah. Muslim, sahih hadisnya. Mau cari apa lagi? Dengan santainya, dengan nikmatnya, satu meledos lombok, satunya makan gorengan. Barakallah, nikmat minallah jalla wa ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Nikmat, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan jemaah. Ya, jadi makan, minum dengan tangan kanan. Barakallah. Dilanjutkan, fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu yakulu, makan. Ya. Setan itu juga makan jemaah. Jangan dikira setan itu poso. Setan juga makan, ya. Makanannya setan apa? Apa? Kembang Ustaz. Menyang Ustaz. Diriwayatkan setan itu makanannya makanan kotoran itu, ya, tinja kotoran.
Ya. Dan makanan-makanan yang tidak disertakan dengan membaca bismillah. Ketika jamaah makan ayam goreng naam atau kambing gulai naam, kemudian la yaqul bi bismillah, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ketika dibuang tulangnya itu bagi setan masih utuh kambing guling naam. Dimakan setan jadi gemuk-gemuk naam. Barakallahu fikum. Jadi setan itu juga makan jemaah. Jadi semakan di sini di kitab ini, ya. Fa inna syaitana ya'kulu. Maka sesungguhnya syaitan itu ya'kulu, dia makan juga. Dia minum juga nah. Ya, bishimalihi. Ya. Ini bedanya. Ya. Setan itu makan dengan tangan kiri. Kalau biyamini dengan tangan kanan, bishimalihi dengan tangan kiri. Yamin, gulungan yamin, gulungan kiri kanan. Ya. Maka kalau kita tidak ingin dikatakan pengikut syaitan, maka kita dengan makan dengan tangan kiri, kanan. Barakallahu fikum. Ya, nah, ini landasan hujah kita. Ketika kita faham riwayat ini, maka mulai detik ini kita hijrah. Sunnah Nabi ditegakkan. Dengan begitu makan kita akan bernilai pahala. Walaupun hanya urusan makan, ketika kita faham dalilnya, kita faham hujahnya, kita faham asasnya, maka makan kita akan bernilai pahala. Barakallahu fikum. Kembali ke kitab. Wa yashrabu bishimalihi, dan setan itu minum dengan tangan kirinya. Ya. Akhrajahu, dikeluarkan hadis ini oleh Muslim. Nah, kita lihat syarahnya aja. Kita lihat penjelasannya di kitab yang lain. Barakallahu fikum. Jadi faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-15 ini dalam kitab Al-Jami'. Nah, yang pertama, faedah yang kita ambil wajibnya makan dari dan minum dengan tangan kanan. Ya. Selama tidak ada uzur. Ya. Yang tentunya dengan uzur itu menghalangi seseorang makan dengan tangan kanan. Ketika kita ada uzur seperti sakit pada tangan kita kanan, gitu, maka itu uzur. Ya, uzur, alasan. Kenapa makan dengan tangan kiri? Alasannya ini Ustaz, tangan saya sakit. Labas, tidak masalah kalau demikian. Ya, tapi tanpa uzur syar'i, kemudian kita dengan nikmatnya memasukkan nikmat dari Allah dengan tangan kiri, wa na'udzubillah. Ya, kita berlindung dari hal yang demikian.
Afan, ini tidak kemudian menyinggung siapapun, tapi kita menyampaikan hadis. Nah, menyampaikan hadis yang tentunya kita ambil dari kitab, tanpa kita merujuk dari perkataan seorang yang jahil. Nah, dan kitabnya kita sudah ada. Nah, barakallahu fiikum. Satu itu faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-15. Yang kedua jemaah, yang kedua, faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, diharamkannya makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada darurah. Apa? Tanpa ada darurah. Nah, apa itu darurah? Disebutkan dalam kitab ini, yakni keperluan yang bersifat darurat. Keperluan yang bersifat darurat. Ya, daruratnya bisa kita maknai bersama. Nah, seberapa daruratnya kondisi itu ketika kita makan dengan tangan kiri. Nah, entahkah sakit, entahkah darurat yang lain. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, wajib menjauhkan diri dari sikap meniru, tasabuh bahasa Arabnya itu, meniru. Ya, menyerupai. Siapa yang diserupai di sini? Yakni syaitan. Dalam riwayat itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru-niru, menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, ya. Kalau di sini jelas yang kita tiru adalah syaitan. Padahal asyaitanu aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, mengapa kita nguri-uri kebudayaan syaitan? Nah, syaitan makan dengan tangan kiri, syaitan minum dengan tangan kiri. Itu budaya syaitan. Nah, maka ketika kita sudah mendeklarasikan syaitan menjadi musuh kita, ya amalan-amalan syaitan kita jauhi. Barakallahu fikum. Ya. Afwan, ya, sekali lagi tidak kemudian bermaksud untuk menyinggung salah satu dan salah dua maupun yang lainnya, tetapi kita sampaikan hadis. Yang hadis ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Kalau toh mau membacanya sendiri, di kitab Bulughul Maram bab akhir, kitab Jami. Kitab Jami. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-15. Kita masuk hadis yang ke-16. Sebelum masuk ke hadis yang ke-16, ada hal yang ditanyakan. Tafadhol, silakan bagi jamaah yang akan bertanya terkait hadis yang ke-15 ini. Sebelum kita masuk pada hadis yang ke-16. Tafadhol, silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada, kita masuk pada hadis yang ke-16. Kita bacakan lafaz hadisnya. Hadis yang ke-16, wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Afwan. Radhiyallahu anhum
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi safarin wala makhilah, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa Al-Laqatul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan dalam riwayat yang lain Imam Bukhari. Nah, ya, masih terkait dengan makanan. Ya, masih terkait dengan makanan. Nah, hadis ini sanadnya dari Amrin ibnu Shu'aib, dari ayahnya. Nah, Nabi SAW bersabda, ya, dalam syarahnya, kita lihat syarahnya. Kul washrab, makan, minum, walbas, dan pakaian. Ya, kul, makan, washrab, dan minum, walbas, dan pakaian, watasoddaq, dan bersedekah, fi ghairi safarin, fi ghairi sarafin, afan. Jadi makan, minum, berpakaian, dan bersedekah dengan tidak syarafin, tidak berlebih-lebihan. Nah, wala makhillah, ya, dan tidak sombong. Nah, makan, minum, berpakaianlah, makanlah, minumlah, dan bersedekahlah, namun jangan disertai dengan makhillah, kesombongan. Nah, ya, diriwayatkan oleh Imam ahli hadis Abu Dawud, Ahmad, serta diriwayatkan secara mu'allaqah oleh Imam Bukhari. Nah, ada pembahasan dalam syarahnya dalam kitab ini. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Libas, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadih. Bersabda, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhillatin. Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan tidak pula sombong. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan, makanlah sesukamu. Nah, dan berpakaianlah sesukamu. Nah, yang membuatmu jatuh dalam kesalahan, nah, ada dua. Kita diperintahkan makan sesukamu, minum sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Namun yang menjadikan kita hina, nah, yang kita menjadikan kita terlarang, nah, jatuh kepada kebinasaan, itu dua. Yakni apa? Berlebih-lebihan, yang kedua sombong. Nah, ya, berlebih-lebihan dan sombong.
Kita boleh makan apapun yang tentunya yang halal. Jangan kemudian berdalih ini apapun dimakan tanpa menghiraukan halal haram. Yang tentunya yang halal. Nah, namun kemudian jangan berlebihan, syaraf. Jangan berlebih-lebihan dan mahillah, sombong. Nah, diriwayatkan dalam hadis lain itu sombong itu al-mutakabbir, yang pantas sombong adalah Allah Jalla wa Ala. Al-mutakabbir. Pakaian sombong itu yang pantas untuk mengenakan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku makhluknya tidak sepantasnya kita mengenakan pakaian sombong. Al-mutakabbir ay Allah Jalla wa Ala. Sombong itu yang pantas hanya Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah kalian wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Surah apa nih? Al-A'raf ayat 31. Innahu, karena sesungguhnya dia, domirnya kembali kepada sombongnya tadi itu, la yuhibbul musrifin. Ya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Innahu la yusrifu, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai, tidak mencintai terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam surah yang lain, surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubaddir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, ya, dan akan haknya kepada orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu tabdzira, dalam secara boros. Nah, ya, Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Innal mubadzirina, lanjutannya ayat 27-nya, sesungguhnya innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu, adalah dia, ikhwanasyayatin, ikhwan, saudaranya syaitan. Jadi orang boros niku napa? Nggih, sedulure syaitan. Nah, pripun, Pak? Nah, ya. Wa kana syaitanu, dan setan itu li rabbihi, terhadap Rabbnya, kafuro, ya, ingkar atau sangat ingkar. Itulah setan, ya. Nah, barakallahu fiikum.
Allah gambarkan dalam surah yang lain, surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Walladzina idza, dan orang-orang yang apabila anfaqu, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Nah, tapi juga jangan pelit, jangan bakhil. Barakallahu fikum. Ya. Walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Dan belanjakanlah, ya, dan pembelanjaan itu berada di tengah-tengah antara yang demikian itu, sedang-sedang mawon, ya, sedengan mawon, tidak terlalu jor-joran, kemudian juga tidak pelit, setengah-setengah saja.